Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita lagi ada di Museum PKI Monumen Pancasila. Ya, jadi sebelumnya kita perkenalkan dulu satu persatu. Halo, nama gue Putra. Di sebelah kanan gue ada Tri, sebelah kanan lagi ada Haikal, sebelah kanan lagi ada Raya. Lanjut. Di sini ada Tegar. Halo. Terus ada Jul. It's me. Juga Brahma sama gua Jeki. Oke. Kita bakal Mengeksplor Monumen Pancasila. ikutin aja keseruan kita di sini, oke? Jadi gimana? Kan lu sebagai lu udah pernah kesini kan pas kecil? Iya. Nah, jelasin dong. Ini adalah denah dari wilayah Monumen Pancasila dengan skala 1:100 ya. Terlihat di sana ada pos komando, ada rumah penahanan dan ada lubang sumur tua itu. Itu tempat di mana para jenderal dimasukkan ke situ. Itu juga ada Posisi kita sekarang ada di mana nih? Posisi kita sekarang ada di kayak di sini. Iya, kayak di sini. Iya, nanti kan kita masuk sini ketemu sumur tua itu sama rumah penahanan di sana. Ini apa? Ini museum ini buat film ya? Oh, ini tuh tempat kayak kita masuk aja kali ya? Warung tuh kayaknya. Kita masuk aja kali ya? Coba lihat dulu dah. Ayo lokit. Kalian kurang ngerti sama bacaannya, di sini kayaknya bisa scan juga dah. Di sini udah nyediain scan. Sebenarnya gue juga belum tahu sih maksudnya ini scan buat apaan ya. Ini tuh aksi teror Kita coba aja. bergombolan Semamat. Namanya gitu. Oh, di sini kalau misalkan kita scan, itu ada videonya muncul tuh. Jadi mungkin kita bisa lebih ngerti dibanding lihat dioramanya aja sama baca. Di sini tuh udah ada audio sama visualnya dijelasin sangat detail biar kita tuh lebih paham aja. Tapi ini inovasi yang keren sih menurut gue sih. Jadi kan bisa by phone gitu ya. Jadi lebih ya udah modern juga. Jadi ngikutin perkembangan zaman juga sih musim ini. Keren. Oke, selanjutnya ada pembebasan Goranggareng. Pembebasan Goranggareng pada tanggal 28 September 1948 pada waktu PKI melakukan pemberontakan di Madiun. Mereka penculik lawan politiknya seperti alim ulama, tokoh masyarakat, pamong raja dan polisi. Ini adalah di sini ada dioramanya, di sini sketsa ya seperti inilah gambaran-gambaran waktu pada tahun 1948 di Madiun. Ayo selanjutnya kita ada di mana nih? Pembunuhan di mana yuk? Pembunuhan massal di Tirtomoyo, tepatnya di Wonogiri, Tanggal berapa kita terjadinya? tanggal 4 Oktober 1948. Jadi di sini orang-orang yang ditangkap sama PKI, pokoknya tahanan semuanya yang dibunuh tuh di sini nih di Tirtomoyo. Pokoknya total ada tawanan 212 orang ditahan dan disekap. Jadi juga ada yang langsung disembelih, ditusuk dengan memberuncing dan boyenet atau lehernya dijerat dengan kawat. Bahkan ada yang dilempari dengan batu sampai mati dalam keadaan tangan terikat pada sore hari pada tanggal 14 Oktober 1948. Oke, kita sekarang lanjut ke peninggalan pas zaman PKI dulu. Nah, di sini ada apa aja, Bram? Nah, di sini tuh ada beberapa bendera ya. Ini tuh bendera yang dirampas oleh PGRS. PGRS adalah Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak. Dan ini ada beberapa contohnya dan ada bajunya juga di bawah. Dan lanjut ke sini tuh, di sini tuh ada apa aja lagi sih, Kal? Di sini ada pakaian PGRS, terus ada pakaian paraku, itu perangko-perangko yang dicetak seri Presiden Soekarno pada tahun 1964. Pada tanggal 30 September 1965, Partai Komunis Indonesia berusaha mengambil alih pemerintahan Indonesia. Gitu saja di tempat ini. Kita lanjut ke tempat yang lain. Dadah. Sekarang kita ada di tempat selanjutnya, peninggalan zaman PKI dulu. Nah, Rai,
Di sini ada apa aja sih? Di sini ada tempat peninggalan replika dari bekas orang-orang PKI. Di sini coba dekat dulu. Kamera dekat. Di sini ada kunci mortir ukuran 8 yang digunakan PKI untuk membunuh Letnan Kolonel Sugijono dan Kolonel Katamso. Terus ini ada stand gun milik Brigjen Panjaitan. Terus ini ada pistol FN46 hasil perampasan dari gerombolan SA Sofyan. Terus ada lagi di sini. Ini ada apa? Peninggalan tembakan berjenis 66B3G pada zaman dahulu. Selanjutnya yaitu di gambaran penculikan Jenderal Ahmad Nasution, salah satu jenderal yang selamat dari kejamnya penculikan PKI. Nah, Jenderal Nasution itu siapa sih, Bram? Jadi Jenderal Nasution adalah seorang perwira angkatan darat dari politikus Indonesia. Ia bertugas di militer selama Revolusi Indonesia dan ia tetap di militer selama bergejolak berikutnya dari demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Mungkin cukup sekian. Kita lanjut ke sebelahnya lagi kali ya. Oke, tungguin terus ya. Lanjut ke tempat sebelah. Dadah. Oke, saat ini kita berada di destinasi terakhir kita di Museum Monumen Pancasila ya. Tepatnya kita ada di patung. Di sini terlihat ada 7 jenderal ya. Yang sebenarnya bukan 7 jenderal sih. Ada 1 ajudan lah. 7 pahlawan revolusi disebutnya. Nah, ini tuh untuk mengingat kejadian G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Tepuk tangan semua. Oke, mungkin sampai sini aja perjalanan kita di Monumen Pancasila. Sampai bertemu di perjalanan kita selanjutnya. Terus. Wajah-wajah mereka seakan memandang kita, diam namun lantang, membawa pesan tentang keberanian dan pengorbanan. Bangunan-bangunan di sekitar monumen tetap dipertahankan sebagaimana aslinya, dan ruang-ruang yang menjadi saksi rencana gelap di masa lalu. Ketika kita melangkah di kawasan ini, bukan sekedar melihat museum, kita sedang memasuki kembali halaman penting dalam buku sejarah Indonesia. Lubang Buaya bukan sekedar tempat, ia adalah peringatan bahwa kebebasan dan persatuan bangsa tidak lahir dari kemudahan, melainkan dari pengorbanan yang tak ternilai. Dan hingga hari ini, di balik pening pepohonan yang tenangnya udara pagi, kisah itu tetap hidup, menunggu untuk diingat, agar sejarah kelam tak pernah terulang.